Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu udah menunjukkan pukul 19.28 ya, jadi ini udah bisa dimulai. Para peserta karimah yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di ruang Zoom malam ini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Elia Nurfadilah sebagai moderator yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya membacakan rundown acara karimah pada malam ini. Yang pertama adalah check-in dan presensi peserta. Yang kedua, pembukaan oleh moderator dan doa pembuka. Yang ketiga, inti kajian. Yang keempat, diskusi atau tanya-jawab. Yang kelima, doa penutup. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan bagi peserta karimah pada malam ini. Yang pertama, hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta harap mengubah format nama menjadi nama underscore asal instansi. Nah, bagi para peserta yang belum mengubah nama Zoom, mohon diubah ya. Yang ketiga adalah wajib mute audio selama diskusi berlangsung. Yang keempat, mengisi link presensi yang akan diberikan melalui kolom chat box. Yang kelima, menyimak, mencatat, dan mendengarkan dengan seksama penjelasan pemateri. Yang keenam, bersikap sopan dan tertib selama diskusi berlangsung. Yang ketujuh, wajib on kamera apabila tidak berhalangan selama diskusi berlangsung. Nah, bagi para peserta diharapkan untuk on cam ya. Yang kedelapan, bertanya saat dibuka sesi tanya-jawab. Yang kesembilan, menaati seluruh tata tertib acara diskusi. Dan untuk mekanisme tanya-jawab, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand, dan bagi peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dimohon untuk mengirim kembali pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, sebelum melanjutkan ke acara inti, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kajian rutin kemuslimahan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian pada malam ini akan membahas tentang berhias dan sebagai seorang perempuan pasti ingin terlihat cantik agar terlihat menarik dan nyaman untuk dipandang. Namun, bagaimana Islam menyikapi hal ini dan bentuk tabarruj yang dilarang oleh Islam itu seperti apa sih? Nah, pembahasan tersebut akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Ustazah Ramzatul Widat. Namun, sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, mohon untuk share screen CV pemateri.
Baik, di sini karena yang bertugas ada kendala, jadi tidak bisa share screen. Di sini saya akan membacakan CV pemateri. Nama beliau adalah Romzatul Widat. Beliau menempuh pendidikan di Nurul Islam Jember sejak MTS atau Madrasah Sanawiyah hingga pada tingkat bangku kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi S2 atau magister. Status beliau adalah sudah menikah. Pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua OSIM di Madrasah Aliyah Nurul Islam Jember, dan pernah menjadi Ketua Pondok Putri dan menjabat selama 2 tahun. Pendidikan Nurul Islam Jember, yaitu Madrasah Sanawiyah. Yang kedua, Nurul Islam Jember, yaitu Madrasah Aliyah. Dan yang di jenjang perguruan tinggi di Nurul Islam Jember. Jadi selama masa pendidikan beliau di Nurul Islam Jember. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, saya di sini akan mengecek terlebih dahulu apakah Ustazah Romzatul Widat sudah ada di ruang Zoom. Sudah, saya sudah bergabung. Suara saya nih, apa namanya? Terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya, dan waktu untuk selama 30 menit, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tadi ini materi sudah saya kirim, bisa di-share-kan, Kak, tolong. Ya, kepada yang bertugas silakan share screen PPT ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini malam ini saya bersyukur, terima kasih dan juga atas kepercayaannya sudah memberikan waktu untuk sharing ya. Saya di sini bukan mau memberikan ilmu tapi sharing ya, itu sharing pengalaman ini karena kan kita sama-sama perempuan, bagaimana kita ke depannya itu lebih baik lagi sama-sama membagi ilmu seperti itu nantinya gitu. Kalau apa ya? Kalau hanya sekedar memberikan ilmu dari saya, bahasanya itu kan terkesan itu tidak baik ya, sepertinya menurut saya pribadi. Karena untuk sekarang ini kan kita juga punya hak untuk berdiskusi, untuk ngomong kayak gitu kan ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabarruj dan berhias yang dilarang dalam Islam seperti itu. Selanjutnya, di slide selanjutnya, Mbak. Nah, di sini tabarruj itu berasal dari kata al-buruj yang artinya bintang atau sesuatu yang terang dan tampak. Nah, kita tahu dalam arti bahasa bakunya aja adalah sesuatu yang terang, yang tampak, yang gemerlap seperti itu. Sama halnya kayak kita ngelihat bintang itu kan di langit itu meskipun jauh ya, jauh itu kan kelihatan banget ya. Bintang itu kecil tapi tampak banget seperti itu. Nah, di situ juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab bahwasanya jangan kamu berhias dan apa namanya? Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Di situ juga dijelaskan maksudnya istri Rasul agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Perintah ini juga meliputi segenap mukminin. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Kenapa di masa lalu kayak gitu perempuan itu dikekang
Dan sekarang boleh kayak gitu, asalkan dengan tanda kutip, kalau seperti saya yang sudah punya suami, harus izin terlebih dahulu sama suami, atau yang belum punya suami harus keluar dengan mahram, atau dengan sesuatu yang dengan syarat itu tidak melanggar syariat. Itu untuk ini, untuk menjaga diri kita sebagai perempuan. Perempuan itu kan banyak fitnahnya ya, banyak fitnahnya banget kayak gitu. Contohnya aja nih ya, saya mencari contoh yang ini aja. Salah satu contohnya, kita keluar, andai nih ya, sama teman laki-laki. Keluar, padahal hanya teman. Akan tetapi intensitasnya sering. Orang yang tidak mengenal kita akan mengira kita punya hubungan seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu bisa jadi fitnah kan. Tapi fitnah yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, bukan diri orang lain kayak gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain ketika oh ternyata kamu sering keluar sama laki-laki dan kamu gonta-ganti pasangan, andai seperti itu bahasanya ya kayak gitu. Ternyata kita tidak merasa mengalami itu. Nah, di situ artinya fitnah yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Makanya Al-Qur'an melarang kita kalau seandainya nggak penting-penting amat, jangan keluar. Apalagi kalau seandainya nanti pas berhias seperti itu. Penjelasan selanjutnya, yang dimaksud jahiliyah yang dahulu adalah jahiliyah kafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud jahiliyah sekarang adalah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. Seperti itu perbedaannya. Terus ahlul bait di sini yakni keluarga atau rumah tangga Rasul ya, maksudnya keluarga Rasul. Next selanjutnya. Di slide selanjutnya. Nah, ini pengertian tabaruj menurut ulama ya. Yang pertama, tabaruj adalah wanita yang menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Nah, di sini ini banyak sekali kayak apa ya? Kayak perdebatan kayak gitu ya. Berarti harus pakai cadar ya kayak gitu. Berarti kita itu nggak boleh kalau pakai kerudung kayak gini kayak gitu tuh nggak boleh ya, karena kan menampakkan kecantikan kayak gitu. Oh, berarti kita nggak boleh berhias kayak gitu. Terus kita nggak boleh memakai make up atau pelembab atau bedak kayak gitu. Itu kayak gitu kan. Banyak ini kan utamanya harus menggunakan cadar kayak gitu. Orang-orang yang biasanya menggunakan cadar mereka berdalih ya karena memang untuk menjaga diri baik. Saya pribadi setuju dengan itu karena memang Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri. Akan tetapi jumhur ulama itu memang memberikan toleransi dengan perkembangan zaman sekarang ini kayak gitu. Bahwasanya perempuan boleh tidak menggunakan cadar asalkan dia menjaga. Nah, biar tidak terjadi tabaruj yang dijelaskan kayak gitu. Maksudnya apa? Menampakkan kecantikannya. Yang dimaksud itu adalah sesuatu yang lebih kayak gitu loh. Kalau seandainya hanya sekedar pakai pelembab, terus habis gitu kita pakai sunscreen, itu kan enggak lebih kayak gitulah, hanya untuk menjaga, untuk merawat diri. Itu malah dianjurkan loh. Malah menjadi kesunahan kayak gitu. Untuk kita kayak gitu menjaga diri kita seperti itu. Selanjutnya tabaruj menampakkan bagian yang indah dan segala yang mengandung syahwat lelaki non mahram. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan tentang mahram terlebih dahulu sedikit ya, menyinggung mahram. Mahram itu jangan hanya dikata teman kita, teman lain jenis, terus habis gitu nggak kita kenal kayak gitu. Itu bukan hanya sekadar itu saja yang non mahram, akan tetapi yang non mahram itu sepupu kita ya. Saya tekankan, sepupu itu juga ya. Jadi kalau seandainya kita punya sepupu cowok, terus habis gitu dia itu punya wajah yang lumayan, mungkin kita tertarik sebagai ini, kita boleh menikahi dia sebagai sepupu, boleh kayak gitu. Karena non mahram. Andai di keluarga nanti ya, andai di keluarga ini nggak usah jauh-jauh ke pertemanan, contohnya di keluarga. Ada pertemuan keluarga, wah
Saya bakalan ketemu sama saudara saya nih, saudara jauh saya yang itu kayak gitu. Tapi sepupu karena dia ikut orang tuanya atau dia tinggal di tempat yang jauh, jadi ketemunya cuma sebentar kayak gitu. Maksudnya intensitasnya setahun sekali kayak gitu. Saya mau berhias biar cantik kayak gitu. Itu juga nggak boleh kayak gitu. Untuk maksudnya dia kan mau menampakkan kalau dirinya cantik seperti itu. Nah, di situ ya. Jadi ditekankan apalagi hanya sekedar teman ya, hanya sekedar teman. Aku mau moles ya. Kadang ada sekarang, mohon maaf. Kadang ada anak sekarang yang maksudnya kuliah ini ya, kuliah ini kan mencari ilmu, maksudnya hanya sekedar pakai pelembab, terus habis gitu dia pakai sunskrin, saya nggak ada masalah sih gitu. Yang menjadi permasalahan ketika dia harus menggunakan bulu mata, terus habis gitu dia menggunakan lipstik yang tebal, terus menggunakan eyeliner ya, terus bedaan tebal, itu yang menjadi sesuatu yang tabaruj kayak gitu. Tabarus artinya dia ini mau mempercantik diri kayak gitu. Sudahlah, cukup sederhana aja. Yang menjaga merawat kulit kita itu nggak ada masalah kayak gitu. Tapi kalau berlebihan, kalau hanya ke kampus kayak gitu, itu menurut saya lebih baik tidak kayak gitu. Akan tetapi, oh ya, saya nanti aja menjelaskan. Ini yang terakhir. Para imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa perempuan yang menggunakan perhiasan secara berlebihan, menampakkan dan memamerkan bentuk tubuh dan keindahan tubuhnya, hukumnya adalah haram. Nah, di situ ya. Tadi bahas masalah aurat juga kan ya, masalah aurat yang indah kayak gitu. Di sini saya mau menjelaskan, tadi menjelaskan tentang mahram. Sekarang aurat dulu. Aurat ini yang diperbolehkan itu yang dilihat ada telapak tangan ya. Telapak tangan ini sama wajah. Itu boleh kelihatan kayak gitu ya. Kalau memang jenengan apa ya, merasa kuat untuk menggunakan cadar, silahkan. Itu lebih baik kayak gitu. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah kita semestinya aja kayak gitu. Di mana yang diperbolehkan oleh para ulama? Karena kita tidak punya wewenang untuk apa ya? Tidak punya wewenang ilmu yang begitu besar di mana kita bisa menggali suatu hukum kayak gitu. Beda dengan para imam mazhab ini, di mana beliau-beliau itu meskipun salah dengan kasarnya dengan ijtihadnya, tapi karena beliau sudah punya ilmu besar kayak gitu, mereka tetap mendapatkan pahala. Itu bedanya. Sedangkan kita hanya orang manusia biasa yang kemampuannya tidak selebih kecerdasan beliau-beliau kayak gitu. Nah, untuk aurat ini ya contohnya lagi. Banyak sekali orang-orang sekarang ini yang tidak mengerti tentang aurat kayak gitu. Di mana kadangkala mereka menggunakan kerudung, kayak ini ya coba ya. Menggunakan kerudung itu dari pinggir itu tidak tertutup rapi, tidak seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk mereka yang kelihatan banget bodinya kayak gitu, nah itu menjadi sesuatu yang bahaya kayak gitu. Kenapa? Karena aurat perempuan itu semuanya indah, semuanya indah. Tidak ada yang oh perempuan yang langsing berarti indah, perempuan yang agak berisi berarti juga gak indah ya. Berarti ini enggak gitu. Laki-laki itu tertarik dengan perempuan karena mereka punya satu ciri khasnya apa? Ya memang ciri khas perempuan itu emang indah kayak gitu. Makanya kita diperintahkan oleh agama di syariat itu untuk menutup semuanya kayak gitu. Jadi kalau pakai kerudung saya minta tolong ya, ini jadi harus ketutup seperti ini. Kenapa? Mohon maaf, survei mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang membuka bagian depan kita, maksudnya memperlihatkan apalagi sampai menonjolkan ya bagian depan ya, itu lebih menarik lagi kepada laki-laki seperti itu. Makanya dari situ tabarruj ini bukan hanya sekedar berhias, akan tetapi bagaimana cara kita menjaga pakaian kita juga seperti itu kepada lawan jenis seperti itu. Nah tadi kan dijelaskan kalau bukan hanya sekedar keluarga ya yang mahram, apalagi yang ini apa namanya yang bukan, yang temen kayak gitu. Oh, aku di kelas ada temen ini, ada temen kayaknya aku suka deh. Biar apa namanya, biar lebih cantik lagi, aku mau berpoles lah. Itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kesimpulan dari pengertian tabarruj ini, pada dasarnya sebenarnya kembali kepada niat sih sebenarnya kayak gitu. Kalau seandainya gimana Ustazah? Kalau seandainya ini, kalau kita
kita nggak suka ke siapa-siapa, kita juga nggak pingin dilihat siapa-siapa, kita juga nggak pingin dipuji siapa-siapa, tapi kita senang ini sama pakai make up ini gitu. Itu gimana kayak gitu? Nggak apa-apa kalau emang seperti itu. Tapi itu kan kembali kepada niat. Akan tetapi kita lihat resiko di sosial. Saya mau mengajak jenengan-jenengan semua berpikir. Orang yang melihat kita tidak sesuai pada tempatnya menggunakan make up, mereka lalu akan berpikir, Mbak ini kenapa sih? Kok ini banget ya? Kok apa sih namanya dandan banget ya? Ini kenapa? Kan kayak gitu. Maksudnya memberikan stigma yang agak enggak enak kayak gitu kan, mengundang pikiran enggak enak kayak gitu. Kuliah aja sampai segitunya ya, andai seperti itu kayak gitu ya. Kuliah aja sampai seperti itu ya gitu. Nah, itu berarti kan mengundang pemikiran negatif mereka kayak gitu. Kalau saya pribadi lebih baik jangan kayak gitu. Kenapa? Karena untuk menjaga diri kita sendiri kayak gitu. Maksudnya jangan menyalahkan orang lain kalau kita tidak bisa menyelesaikan kepada tempatnya, sekalipun niat kita benar. Sekalipun niat kita benar. Sama halnya dengan sholat. Kenapa sholat itu harus kita bilang usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin kayak gitu. Kenapa harus dilafalkan yang didengar telinga kayak gitu? Karena memang hati itu bolak-balik. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati ini terhadap agamamu kayak gitu. Karena memang hati kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Takutnya kita niat oke, pertama kali aku make up buat ini, tapi di tengah jalan, oh ketemu itu nih, ya udah deh, nggak apa-apa aku udah cantik. Nah itu kan juga menjadi satu permasalahan nantinya. Niatnya kita berubah karena hati kita juga tidak ada yang tahu, hati itu berbolak-balik seperti itu. Lebih baiknya ketika ada pertanyaan seperti itu, kita harus apa ya, menjaga diri, ya sudah sederhana saja. Nanti kalau sudah punya suami, melihat minta ke suaminya gimana mas, sudah cantik enggak aku kayak gitu. Lanjut ya Mbak. Selanjutnya di slide selanjutnya. Bahaya dan akibat yang ditimbulkan. Dua golongan manusia, ini hadis ya, dua golongan manusia dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang membawa cemeti laksana ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul manusia, dan kaum wanita yang berpakaian tetapi seakan mereka telanjang, melenggak-lenggokkan tubuhnya. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring, mereka tidak akan masuk surga, seperti itu ya. Intinya di sini adalah kita harus menggunakan baju yang longgar. Kenapa sih harus menggunakan baju yang longgar kayak gitu? Iya, karena untuk tidak menarik laki-laki kepada kita. Kembali lagi, kalau ketika ada sesuatu kasarnya ada bahasa pemerkosaan, ya yang harus disalahkan kedua pihak. Kalau seandainya yang perempuan ini menggunakan baju yang tidak sepantasnya. Saya tanya nih kepada rekan-rekan yang ada di sini nih ya, pernah mendengar tidak seorang yang bercadar atau apa sih namanya, orang yang menggunakan jubah yang tidak pas body ya, karena kan jubah sekarang itu kan tidak semuanya longgar, ada yang pas body. Di ini nggak diperkosa. Saya terang-terangan mohon maaf kalau bahasanya vulgar. Pernah apa tidak pernah? Pernah apa tidak pernah? Pernah mendengar tidak? Pernah, Ustazah. Pernah? Itu bajunya ini apa namanya? Udah ketutup semua orangnya ya. Maksudnya kayak kerudungnya sudah rapi atau memang sudah semua ya? Sudah semua. Dari ceritanya kenapa katanya? Maksudnya dia karena memang pergaulannya atau memang dia anak baik-baik tapi diem. Maksudnya dalam artian dia udah menjaga diri nih, tapi masih tetap, atau memang hanya sekedar penampilannya aja ketika kuliah, tapi di luar sana mereka masih kasarnya, maaf, ada yang masih gonta-ganti laki-laki, masih tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Kenapa? Dari yang dibaca kayak gitu. Dari beritanya gimana? Kebanyakan dari pergaulan sih, Ustazah. Nah, pergaulan ya.
Nah, dari pergaulan ya, saya mau membahas tentang perempuan yang pergaulannya bagus, yang pergaulannya itu bagus ya, bagus, bajunya juga tertutup, kerudungnya juga, dia sudah menjaga. Kalau masih ini berarti dia itu ada di ujiannya. Tapi saya yakin perempuan kalau udah pergaulannya bagus, terus dia itu menjaga aurat, terus habis gitu dia menjaga terhadap laki-laki, mohon maaf nih ya, tidak boleh berboncengan kayak gitu. Dia juga tidak bersalaman dengan lain jenis. Itu saya yakin tidak ada yang kasus seperti itu. Karena apa? Karena laki-laki yang normal dia bakalan sungkan. Dia bakalan sungkan untuk kayak enggak sih, Mbak itu udah ngejaga diri ya. Aku harus respect nih kayak gitu. Karena saya pribadi pernah menanyakan kepada teman-teman saya waktu kuliah. Saya tanya, kenapa kamu suka, teman saya waktu itu bercadar, dia enggak kelihatan wajahnya. Kenapa kamu suka sama itu? Saya tanya. Iya, karena aku sebagai laki-laki normal gitu, dulunya dia seorang ini biasa yang banyak temennya kayak gitu. Aku dulu suka ya, tapi sekarang udah capek deh kayaknya. Aku pengen bener-bener kalau emang suka sama orang pengen dijadikan istri karena emang nggak ada ya laki-laki normal itu nggak ada yang pengen punya istri tapi dia tidak bisa menjaga dirinya gitu. Aku pengen yang perempuan yang untuk aku aja gitu bahasanya. Nah, di situ kalau di situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan, tidak ada perempuan yang tidak ada laki-laki yang mau terhadap perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya, kayak gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi ke cerita saya pribadi tidak pernah mendengar jika ada perempuan yang sudah memang udah baik dari track record ininya diperkosa sama orang lain, tidak pernah mendengar saya pribadi. Kalau dari awalnya dia yang hura-hura, terus habis itu karena dia naudzubillah karena dia ada accident kayak gitu, dia jadi alim ya. Saya pernah mendengar kayak gitu karena kasusnya kemarin ada ya waktu itu di mana? Di Univi Jember kayak gitu. Salah satunya saya pernah mendengar kayak gitu. Itu satu yang apa ya? Itu tidak baik ya, menutupi aib dengan baju kemuslimahan kita seperti itu. Nah, di sini saya bilang tadi mohon untuk tidak tidak menggunakan baju ngetat ya, ngepret ya atau tas body kayak gitu. Setidaknya kita longgar kayak gitu. Kenapa, Mbak? Karena memang ya mohon maaf yang menjadi poin senter laki-laki itu adalah bagian depan kita dan bagian belakang itu kenapa kok kerudung itu disarankan untuk menutup ini semua? Karena biar tidak kelihatan. Dan juga kalau seandainya menggunakan kerudung, pakai kerudung segi empat itu jangan diginikan. Kadang orang ada kan diginikan kayak gitu. Ya itu tren memang akan, tetapi kalau seandainya memang ada laki-laki yang masih bisa mengundang syahwatnya sendiri kayak gitu kan, ketika melihat kita itu lebih baik ditutupi aja kayak gitu. Kenapa, Mbak? Kalau seandainya laki-laki yang melihat kita itu tergoda kayak gitu ya, kita berarti juga menyumbangkan kayak gitu. Kalau seandainya sudah tertutup mereka masih tergoda dengan wajah kita, ini kan wajah pemberian Allah ya, nggak mungkin kita salahkan. Seandainya ada yang merasa cantik kayak gitu, aku udah cantik ini, kenapa sih mereka masih tergoda padahal aku udah gak pakai apa-apa kayak gitu. Ya gimana lagi kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita berhias, habis gitu kita tidak bisa menjaga diri, bajunya ngepret, nah itu tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Lanjut, Mbak. Di slide selanjutnya. Nah, berikut keterangan dari Imam Nawawi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang saya bahas tadi ya. Yang pertama, wanita yang mendapat nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. Ini artinya. Dalam artian seperti ini. Kita sebagai perempuan harus bersyukur tidak ada perempuan yang jelek. Ya, tidak ada perempuan yang jelek. Kadang ada yang, ya Allah, kenapa sih kok wajahku jelek ya timbang teman-teman? Kenapa sih kok kulitku tidak sebagus mereka, anuku tidak sebagus lah itu. Di situ
Artinya kenapa? Kita harus bersyukur. Berarti agar kita tidak memikirkan duniawi terus-terusan kayak gitu loh. Agar kita tidak memikirkan duniawi terus-terusan, kita bersyukur aja. Diberi sehat aja bersyukur, bisa bernafas tanpa berbayar. Itu yang lebih penting. Ditimbang kita harus memikirkan bagaimana wajah kita, bagaimana bentuk tubuh kita. Ya sudah, itu udah yang dikasihkan sama Allah. Kita kan nggak minta kasarnya. Kalau seandainya ada sesuatu tidak lengkap dalam kehidupan kita kan nggak minta. Kita hanya menjalankan manusia, gimana caranya kita bersyukur seperti itu. Yang kedua, wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya. Nah, contoh nomor 2 ini contohnya seperti tadi, kayak ini ya, rambut lagi contohnya ini. Yang lain, rambutnya panjang, tapi dia masih kelihatan. Kadang kalau pakai pakai kerudung segi 4, itu kan biasanya kelihatan kan rambutnya. Dia menutup sudah, tapi rambutnya masih kelihatan kayak gitu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan kayak gitu. Atau menggunakan baju-baju ngepret. Baju-baju ngepret itu kan yang udah pas body banget, udah pas body, apalagi dengan badannya yang masih belum sadar badannya isi kayak gitu, berisi, menggunakan ini lah, itu kan juga suatu yang membuat orang loh, kok badannya kelihatan kayak gitu. Loh, kok badannya kelihatan. Sudah orang kepancing syahwatnya, tambah penasaran lagi. Kenapa? Lekuk badannya kan tambah bikin penasaran ya buat laki-laki, itu seperti itu. Yang ketiga, wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan warna badannya. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang nomor 2 barusan, bahwasanya bajunya itu tipis terawang kayak gitu. Saya sarankan juga buat mbak-mbak yang di sini, kalau seandainya keluar jenengan itu kalau bisa, kalau yang pakai celana, pakai baju sampai lutut atau atasnya lutut kayak gitu. Kenapa? Karena memang untuk menjaga diri dari kerudungnya yang menutupi ini ya, payudara depan, sama bajunya yang menutupi bokong kayak gitu. Karena memang itu merupakan syahwatnya laki-laki, terletaknya di sana seperti itu. Jadinya untuk jenengan-jenengan yang sering menggunakan jubah kayak gitu, lebih baik pakai jubah atau pakai rok. Biasanya kan trendinya anak sekarang itu kan biasanya pakai pakai dibuat di nggak tahu saya ya di mix gimana kayak gitu, pakai rok plisket atau apa kayak gitu. Itu dalamnya minta tolong pakai legging. Karena kan memang aurat juga, betis ini aurat kan kayak gitu, lebih menjaga saja seperti itu. Lanjut Mbak yang terakhir ya. Di sini ya, ini dari bukunya Quraish Shihab, Kiai Quraish Shihab kayak gitu. Kalau belum tahu ini, beliau ini ayahanda dari Najwa Shihab ya di mata Najwa itu. Tidak boleh bertabaruj, yakni berpakaian terbuka, termasuk dalam kategori tabaruj adalah tidak berhias berlebihan. Seperti saya bilang, tidak berhias berlebihan. Berarti kan boleh. Boleh, akan tapi tidak berlebihan. Berbicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi, menampakkan yang biasanya atau seharusnya tidak ditampakkan dan yang lainnya. Ya maksudnya yang memang perlu ditampakkan ya cuma tangan, habis gitu sama wajah, sudah cukup saja kayak gitu. Itu aja, selebihnya ya minta tolong itu ditutup. Kenapa? Itu adalah tuntunan syariat yang memang digunakan bukan untuk syariat itu sendiri. Syariat itu ada untuk menjaga kita sebagai perempuan. Ya Mbak ya, karena perempuan yang bagus, perempuan yang menjaga dirinya, itu akan melahirkan anak-anak yang akan menjaga dirinya, karena gen ibu itu benar-benar dahsyat banget ya kepada anak kayak gitu. Makanya ada yang bilang perempuan ini adalah yang agama. Ya, karena memang 30% sampai 75% yang banyak menghuni neraka itu adalah seorang perempuan. Perempuan ini banyak banget godaannya kayak gitu. Akan tetapi perempuan itu banyak banget pahalanya ketika dia menikah dan mampu menjaga kehormatan dirinya. Seperti itu. Selanjutnya, hendaknya dalam berpakaian seorang perempuan tidak berniat mengundang perhatian laki-laki. Nah, di sini tadi kembali lagi kepada niat ya. Hendaknya kaum perempuan tidak memakai pakaian transparan. Ya.
Tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa bukannya perempuan dilarang memakai pakaian yang bisa dibuat sebagai laki-laki, namun dalam berpakaian hendaknya tidak diniatkan untuk menyerupai laki-laki. Nah, kenapa kok nggak boleh? Berarti kita nggak boleh ya Ustazah pakai kaosnya. Seandainya saya punya adik cowok nih, terus saya pakai nih kaosnya gitu. Nggak boleh ya? Oh, nggak apa-apa, boleh itu. Maksudnya dalam artian yang menyerupai laki-laki. Kenapa? Ya karena memang kodrat kita perempuan. Jalanilah sebagai perempuan. Kembali lagi di slide awal, kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri. Udah Allah kasih bentuknya udah seperti ini kayak gitu. Ngapain ada baju perempuan kalau masih ini, masih apa? Kita pakai baju laki-laki kayak gitu. Ngapain kita menggunakan model laki-laki yang rambutnya dipotong sampai apa namanya sampai kayak model laki-laki dengan alasan saya gerah, saya suka stylish begini. Nah, akan tetapi kan dia seperti tidak apa ya, tidak mensyukuri keadaan dia sendiri. Tidak mensyukuri bahwa dia perempuan. Perempuan ya sewajarnya kalau potong rambut ya kayak perempuan, kayak gitu jangan sampai menyerupai laki-laki seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustazah Romzatul Widad untuk pemaparan materi yang sangat menarik dan sangat kompleks ya penjelasan mengenai tabarruj itu. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan kepada para peserta yang mempunyai pertanyaan untuk raise hand, dan bagi peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya dimohon untuk mengirim kembali pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nah, ini udah ada dari Mbak Faridatul. Silahkan Mbak untuk on mic. Mbak Farida ya namanya ya. Iya, terima kasih moderator atas waktunya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Iya, terdengar dengan jelas. Iya, jadi saya mau tanya nih Ustazah. Saya pernah dengar gitu, kalau misalkan jilbab sama kerudung itu berbeda gitu Ustazah. Nah itu Oh ya. apa bedanya Ustazah? Saya belum paham gitu. Oke, baik. Ini langsung dijawab apa gimana, Mbak Moderator? Langsung jawab aja ya, biar enak ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Jadi seperti ini, Mbak. Kan ada banyak ini ya, banyak kontroversi ya. Nggak usah jauh-jauh seperti tadi yang saya bilang. Ada putrinya Quraisy Shihab ya, Kiai Quraisy Shihab ya. Beliau adalah mufasir yang begitu terkenal, akan tetapi kenapa sih putra-putrinya ini sama halnya dengan Gus Dur? Jenengan tahu kan Gus Dur, Presiden Republik kita? Nah, beliau itu mantan presiden, jangan ditanya keilmuannya. Beliau itu adalah wali kayak gitu. Tapi kenapa putra-putrinya itu kok apa ya, tidak tidak menutup aurat yang seperti yang dijalankan dengan kita ya, dengan syariat ya kayak gitu. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya jilbab itu yang menutup ini, jilbab itu adalah yang menutup apa? Yang menutup semuanya kayak gitu, menutup auratnya kayak itu. Sedangkan kalau bahasa kita itu tudung ya, kalau maunya kayak tudung bukan kayak tutup tudung saja ya, kayaknya kalau hanya ini ya itu himar kayak gitu. Himar itu yang hanya sekedar kalau pakai apa ya, kalau pakai kerudung segi empat itu hanya sekedar diginikan aja, nggak diiniin aja, itu himar kayak gitu. Itu bedanya kayak gitu. Nah, kalau ditanya lagi luas bahasanya, kenapa mereka-mereka yang tahu kok malah tidak menyarankan putra-putrinya kayak gitu untuk ini, itu wallahu alam kayak gitu. Maksudnya jangan dipertanyakan di titik itu karena memang mereka punya menggali sendiri dengan keilmuannya kayak gitu. Saya menyarankan kenapa? Kita menggunakan yang jumhur ulama saja. Yang berada pada pendapat majmu' para ulama kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi jenengan nggak usah bingung-bingung. Berarti aku nanti harus pakai jilbab ini ya. Pakai apa? Mau pakai ini aja yang enggak ini. Pokoknya harus tertutup kayak gitu. Kalau untuk anak sekarang itu kan nggak ada bedanya ya. Jilbab ya apa namanya ya jilbab ya dimaksud jilbab ya nggak apa-apa kayak gitu. Kadang kita nggak perspektif bahasa itu kadang ini ya berbeda kayak gitu. Akan tetapi untuk orang lain itu kadang ada perbedaan, ada kesamaan kayak gitu. Oh, yang penting udah jilbab sama aja, yang penting menutup aurat seperti itu.
Intinya auratnya harus tertutup kayak gitu, tertutup dengan sempurna seperti itu. Bagaimana? Ya, bagaimana Mbak Faridatul? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya dari Mbak Seril, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan untuk Mbak Farida, mohon diketik ya pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana batasan seorang perempuan itu dikatakan tabarruj? Dan apakah menggunakan baju dan hijab bermotif itu juga bisa dikatakan dengan tabarruj? Baik. Sebentar ya Mbak ya. Ini, saya mau menjawab pertanyaan satu-satu dulu. Batasan tabarruj, kayak gitu ya. Batasan tabarrujnya. Kalau batasan tabarrujnya selama, yang pertama, kembali ke niatan kita. Yang kedua, selama itu memang sederhana, itu tidak masalah, Mbak. Dalam artian, ya kembali lagi, pakai pelembab boleh nggak Ustazah? Boleh. Kalau seandainya pakai ini boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Kalau seandainya jenengan mau ke kampus pakai pelembab, pakai bedak, kayak gitu, nggak apa-apa. Itu kan bukan make up, maksudnya make up yang tebal kayak jenengan mau kondangan kayak gitu loh. Kalau pas kondangan itu kan memang itu acara untuk untuk menyambut, bukan menyambut ya, untuk membuat suasana bahagia juga karena teman kita menikah atau gimana, itu nggak masalah di momen tertentu ya. Tapi kalau jenengan menggunakan make up yang tebel, pakai alis atau apa ke sekolah, bahasanya ke sekolah, itu tidak wajar, itu tidak pantas kayak gitu. Nah, di titik itu yang memang dihindarkan oleh agama. Kenapa? Karena agama itu kembali lagi, agama itu ada syariatnya karena memang sayang sama kita kayak gitu. Karena kan kompleksnya ini sekolah, menimba ilmu. Kenapa harus memikirkan wajah yang mau dipoles seperti apa kayak gitu? Berarti kan kita tidak satu ke sana kayak gitu niatannya kayak gitu. Terus yang kedua, pakai jilbab motif. Pakai jilbab motif ya? Iya. Tapi Iya, Ustaz. jilbabnya ini ketutup kan? Maksudnya motif tapi ketutup, hanya sekedar ada bunga-bunganya kayak gitu. Iya, Oh iya. bermotif. Motifnya gimana? Mungkin beda deskripsinya. Kalau menurut saya motif yang intinya tetap menutup kayak gitu loh. Mungkin motif yang agak ramai gitu. Agak ramai. Oh, oke. Saya mengambil kesimpulan selama motifnya itu bisa menutup kayak gitu. Menutup, pokoknya intinya menutup seluruh aurat kita, itu nggak ada masalah. Mau jenengan pakai motif, mau renda-renda kayak gini, punya saya ada renda-rendanya, itu nggak ada masalah kayak gitu. Karena memang hidup itu kan memang dibutuhkan untuk terlihat baik di depan orang lain. Iya kan? Kasarnya kita harus terlihat baik di depan orang lain, akan tetapi terlihatnya yang sesuai dengan syariat, bukan yang harus berlebihan kayak gitu. Sama halnya pakai parfum. Kalau ada yang tanya, parfum gimana? Boleh itu parfum. Asalkan ya untuk diri kita sendiri. Jangan, kadang ada kan yang perempuan, sekarang parfuman. Dapat 10 menit, parfuman lagi. Nah itu tujuannya untuk apa? Kayak gitu. Cukup parfuman itu sekali, kalau udah kerasa, aduh, saya ini keringetan nih, biar enggak ini untuk menjaga lingkungan ya. Kadang kan kita peka ya, ini bau apa sih? Apa sih lah? Itu kan untuk menjaga kehormatan diri kita kan. Selama tidak berlebihan itu tidak ada masalah kayak gitu. Yang dibilang berlebihan itu ketika tidak sesuai dengan porsinya kayak gitu. Kayak gitu ya Mbak ya. Jadi tidak apa-apa menggunakan jilbab motif, itu nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Sudah jelas.
Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Mevi, izin bertanya Ustazah, apakah penggunaan parfum yang wangi dapat dikatakan tabarruj karena dapat mengundang perhatian orang lain, terutama lawan jenis, untuk menghindari bau badan, lalu bagaimana sebaiknya? Nah, ini udah dijawab tadi ya oleh Ustazah Romzatul, mungkin ada tambahan Ustazah? Oh iya, baik. Ini kan mbaknya bilang sendiri ya, untuk menghindarkan dari ini untuk lawan jenis sampai bau badan ya kayak gitu. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Saya pun juga pakai parfum kayak gitu, pakai parfum juga nyari parfum yang memang asli. Itu kadang orang kan bilang, parfum asli itu kan ceket ya, berarti ini nggak boleh. Nggak apa-apa. Kembali lagi, kalau seandainya kita menyemprotkan parfum sampai seterusnya itu kan nggak boleh yang berlebihan. Tapi kalau untuk niat menjaga diri kita sendiri kayak gitu, kan orang sekarang itu menjaga kehormatan diri kan kayak gitu. Islam malah mewajibkan kita untuk menjaga kehormatan diri kayak gitu. Kenapa kok kayak bermake up asalkan biasa itu boleh, pakai parfum itu juga boleh. Kalau seandainya parfum itu dilarang, Mbak, nggak ada yang jualan parfum, Mbak. Karena kan tidak mungkin, karena mayoritas Indonesia ini kan Islam kayak gitu. Juga apalagi sekarang ulama-ulama yang memang para ahli udah terjun ke politik. Pastinya sesuatu yang tidak sesuai, kasarnya kayak kemarin di Inggris aja mengibarkan bendera LGBT aja di kedutaannya yang ada di Indonesia itu aja dikomentari, apalagi parfum Mbak, yang maksudnya memang udah parfum yang gampang aja, kalau seandainya itu memang dilarang sama Islam, ya nggak usah dijual aja kayak gitu. Pastinya kan gampang untuk pemerintah untuk ini kan kayak gitu dengan ulama-ulama yang ada. Tapi kan ulama tidak ada di situ. Asalkan penggunaannya itu baik kayak gitu loh, tidak berlebihan kayak gitu. Kembali lagi ke takar berlebihannya kayak gitu. Jangan dikit-dikit inilah diapain, disemprotin, terus habis gitu dapat 5 menit disemprotin lagi biar ini kalau seandainya jalan ini wangi, nggak usah kayak gitu. Yang penting kalau menurut kita, oh ya sudah, ini cukup ini untuk menjaga diri kita nih, cukup nih kayak gitu. Ya sudah, itu secukupnya. Takaran secukupnya itu kan jenengan yang tahu tentang badannya kayak gitu. Maaf ya, kadang-kala kan orang itu punya wangi khas badan sendiri-sendiri kan kayak gitu. Kapan waktunya? Oh, kalau aku aktivitasnya sampai seperti ini, aku biasanya nggak enak ini, gerah sudah mulai ini kayak gitu. Jenengan kan yang tahu, itu nggak apa-apa jenengan pakai parfum untuk menjaga muruah jenengan, kehormatan jenengan sendiri kayak gitu. Nama baik kan. Biasanya kan orang-orang itu siapa sih kayaknya bau badan deh kayak gitu. Daripada seperti itu, menjaga jenengan sendiri itu dianjurkan memang menggunakan parfum asalkan tidak berlebihan. Baik, dari Mbak Mevi, apakah ada feedback? Mungkin Mbak Mevi-nya ada. Oh iya, sama-sama Mevi. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dari Mbak Iklima, silahkan untuk unmute. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya saya Iklima Ustazah, anak UNED asal Jombang. Oh, di Jombang. Gini Ustazah, saya mau tanya, gimana cara terbaik untuk menegur orang-orang yang berlebihan seperti itu Ustazah? Kan mungkin ada orang yang keluar pakainya gelang, tapi gelang emas tapi rentet sampai tinggi gitu, banyak banget. Nah itu gimana biar kita menegur tanpa menyakiti hati beliau? Cukup. Baik. Mbak Moderator ini nggak apa-apa ya, saya melewati batas 15 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Baik, Lima, sebelumnya saya mau bercerita dulu ya. Mungkin tidak spesifik ke pertanyaan jenengan ya. Nanti saya menjurus ke sana. Saya pribadi punya pengalaman tidak enak. Kenapa saya berani meng-share di sini?
ini biar menjadi kekuatan kita sebagai perempuan. Saya pribadi memang memang diberikan tuntunan sama orang tua, maksudnya diberikan arahan, jangan sampai kamu boncengan lawan jenis, jangan sampai saya sama sepupu sendiri pun tidak pernah berboncengan. Karena sepupu itu bukan mahram ya. Yang mahram itu yang memang satu jalur, kayak gitu. Saya punya ponakan dari adik saya itu mahram ke saya, meskipun itu laki-laki. Tapi kalau saya punya ponakan dari suami saya, itu bukan mahram tetap, seperti itu kan. Nah, di titik itu saya pernah mau disalamin sama adik kelas. Salamin, Mbak, salaman ya? Saya bilang, iya, saya gitu. Ah, so suci deh Mbak. Bayangkan, saya dibilang suci deh Mbak. Gitu. Terus saya bilang, lebih baik menjaga daripada ada yang bilang nggak suci. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya udah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masih saya jadi mahasiswa baru ya kayak gitu. Saya ini saya itu tadi ya mau komentarin ini. Saya alumni IAIN. Saya S1 alumni IAIN. Saya sambil kuliah ke IAIN, tapi saya juga sambil ngabdi di Nurul Islam di Nuris kayak gitu. Saya sambil menjadi pengurus di situ. Saya alhamdulillah diberikan amanah ketua pesantren kayak gitu, kepala pesantren. Di sana saya sambil kuliah kayak gitu. Dan di titik itu saya kepada lawan jenis hanya sekedar ketika saya butuh, terus habis gitu ada tugas, ada sesuatu yang dikoordinasikan. Sampai ada yang tanya ke saya, kenapa sih kok ini, kamu kenapa sih ke laki-laki kok nggak mau? Aku pernah bilang nggak mau ya, kayaknya nggak pernah deh gitu. Tapi kayaknya kamu nggak pernah bersosialisasi dengan kita. Saya tanya bentuknya seperti apa, saya gitu. Ya nongkrong kayak gitu. Oh, karena saya punya kewajiban. Saya tidak bisa meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, menghadiri sesuatu yang tidak wajib, tapi meninggalkan kewajiban saya di pesantren. Oh kayak gitu. Kenapa juga nggak mau dibonceng kayak gitu? Kenapa kok nggak mau dibonceng kayak gitu? Oh enggak, saya menjaga diri saya sendiri. Karena Allah waktu itu sudah berjanji kalau kamu, salam sebentar ya. Baik ya, mohon maaf barusan masih ada tamu sebentar. Saya kembali lagi, kenapa kamu kok nggak mau dibonceng sama cowok kayak gitu? Kenapa kamu kok lebih memilih untuk jalan kaki aja deh? Itu kan capek gitu. Saya bilang, Allah itu mengadakan syariat untuk menjaga kita. Saya bilang gitu. Allah mengadakan syariat itu untuk menjaga kita, bukan untuk mengekang kita. Dengan begitu, kita tidak ada timbul fitnah kan di orang-orang. Kita tidak kelihatan dengan orang yang lain berduaan, kita tidak dikelihatan untuk kayak, oh ternyata orang itu si Widat itu condong banget loh temenan sama ini sampai segitunya. Nggak akan ada fitnah yang ditimbulkan karena diri kita sendiri kan. Kalau mereka yang mau memfitnah kita ya silahkan, kita malah alhamdulillah ya, alhamdulillahnya apa? Dosanya nggak ada kan kayak gitu. Pikirannya ke sana kan kayak gitu. Nah sama dengan pertanyaannya Mbak tadi, gimana ya untuk caranya mengendong dengan baik? Caranya adalah memberikan contoh tauladan diri kita sendiri aja dulu. Kayak gitu. Dari awal saya dibilangin seperti itu, saya merasa risih ya kayak gitu ya. Merasa risih kayak, duh gimana ya kok dibilangin kayak gitu. Tapi saya nggak apa-apa, ini syariat yang harus dipegang kayak gitu. Nggak apa-apa, ini syariat yang harus dipegang, syariat yang harus dipertahankan kayak gitu. Sampai pada akhirnya mereka di semester 4, 5, 6 karena sudah tahu dengan habit saya kayak gitu. Kalau ada apa-apa saya cuma diem, terus habis gitu mereka bilang satu kelas, gimana Mbak Widat? Loh, kok ke saya? Itu loh koordinatornya ada, saya bilang gitu. Setiap kalau mereka diskusi seperti itu, menjadi acuan. Ini bukan menjadi sombong ya, tapi tahadus binikmah, menjadi sharing pengalaman kayak gitu kan. Seandainya ada masalah kayak gitu, atau ada apa? Saya ditanya sama mereka, bukan ketua kelas atau gimana, saya ditanya dulu gimana kayak gitu, karena mungkin mereka sudah tahu track record saya seperti apa kayak gitu, mana yang batasan, mana yang maksudnya batasan antara laki-laki perempuan, saya menjaga itu. Lah dengan cara menjaga itu kan dakwah sebenarnya kan,
ketika kita dakwah seperti itu, ketika ada orang tanya, mereka bakalan, oh iya ya, mengenai ya, kan kayak gitu. Maksudnya perbaiki diri kita dulu, ketika kita sudah, kita kan pasti paham ya dengan tatanan kehidupan kita. Oh, aku sudah menjaga nih, baru kita berdakwah. Kayak gitu. Saya mohon maaf, saya pribadi, saya tidak berani menegur orang-orang sesuatu yang tidak di luar batas kita. Saya sendiri, contohnya, kalau seandainya saya bilang, kamu jangan boncengan ya, tapi saya masih melakukan, saya tidak berani. Meskipun itu dianjurkan, seorang guru atau mualim atau apapun itu, ketika memang sudah kewajiban syariat mengatakan itu haram, harus dibilang haram. Akan tetapi saya merasa menyalahi diri saya sendiri kalau pernah boncengan sama lain mahram, saya ini tapi saya bilang, Mbak jangan boncengan dong. Nah, itu memang wajib dilakukan. Tapi saya merasa punya beban pribadi kalau memang itu tidak sesuai dengan saya, kayak gitu loh. Makanya saya tidak berani untuk ngomong panjang lebar kayak gitu. Lah dari cerita yang ini saya sarankan maksudnya kita perbaiki pribadi dulu. Setelah itu yang kedua, kita harus melihat karakter orang itu, Mbak. Kalau karakter orang itu marah, hanya sekedar disenggol aja dikit kayak apa sih? Kadang biasanya kan yang pakai mas-masan kayak gitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang kebanyakan memang oh wow seperti itu ya kayak duh, apa sih? Kamu kok komentar aku ini gini 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 gini. Nah, itu jangan sudah, Mbak. Kita berdakwah lewat lain, jangan sampai lewat omongan kayak gitu. Dalam artian kita memberikan contoh. Baru ketika nanti ada momen yang pas ibu itu kenapa atau ibunya alhamdulillah kenapa ada momen yang pas pokoknya lah kita memberikan arahan itu kayak gitu. Tapi yang terpenting cukup jaga diri kita, baru setelah itu baru kita bisa menuntun dengan cara mereka akan melihat habit kita di kehidupan sehari-hari seperti itu. Panjang lebar banget ya, Mbak. Saya suka cerita masalahnya ini. Gimana ini? Nggak apa-apa, Ustazah. Gimana Mbak Iklimah? Apakah ada feedback? Terima kasih Ustazah. Kece banget. Kece banget ini bahasanya anak muda banget ya. Karena sebenarnya saya tidak jauh berbeda umurnya dengan semua sepertinya ini. Baik, karena untuk waktu sesi tanya jawab udah habis ya. Jadi mohon maaf kepada para peserta yang masih ingin bertanya. Mungkin jika ada pertanyaan silakan boleh chat Ustazah Romzatul ya untuk ini Boleh. mendapatkan jawaban. Nah, di sini saya ingin membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi yang sudah dipaparkan oleh Ustazah. Tabarut berasal dari kata al-burj yang artinya binatang atau sesuatu yang terang dan tampak. Pengertian tabarut sendiri menurut para imam mazhab adalah perempuan yang menggunakan perhiasan secara berlebihan, menampakkan dan memamerkan bentuk dan keindahan tubuhnya, dan hukumnya untuk tabarut adalah haram. Tabarut di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, dan bahaya akibat tabarut adalah masuk neraka atau hukumannya gitu. Terus untuk dari tabarut itu seperti berhias berlebihan, menggunakan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh, dan wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun menyikap sebagian lainnya. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi terlebih dahulu agar ada kenang-kenangan nih dari kajian malam ini. Jadi kalau kangen bisa lihat dokumentasi dari kajian malam ini ya. Dan untuk peserta yang masih belum on cam, diharapkan untuk on cam ya agar wajah cantiknya nggak ketutup foto profil nih. Silakan bagi peserta yang belum on cam, harap on cam ya.
Yuk bagi peserta yang lainnya yang belum on cam, bisa on cam. Tapi mungkin yang lain ada kendala ya untuk on cam. Jadi langsung saja, ini apakah petugas sudah siap untuk screenshot? Nah, gitu. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Mbak Jiji, apakah sudah ya screenshot-nya? Masya Allah. Baik, alhamdulillah acara kajian pada malam ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ustazah Romzatul Widat yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri pada kajian rutin kemuslimahan malam ini, dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kajian ini. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata atau tindakan yang sengaja dan tidak sengaja yang saya lakukan selama menjadi moderator. Baik, kajian malam ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, Terima sama-sama. kasih, Ustazah. Ini sudah selesai. Tadi katanya ada penutup majelis. Bagaimana? Nggak apa-apa, yang ada aja dulu ya. Iya, silakan Ustazah untuk doa penutup. Oh iya, sebelum berdoa, saya punya doa yang mau diijazahkan, diamalkan, itu adalah doa tawasul. Di mana ini nggak apa-apa ya, ini meluangkan waktu lagi nih. Nggak apa-apa? Apa-apa, Ustaz. Oh nggak apa-apa ya. Di mana di situ di balik doa ini ada cerita bahwasanya ada waktu itu mau ketemu Sayyidina Umar kalau nggak Utsman waktu itu, orang biasa, tapi dia berdoa menggunakan ini. Sedangkan Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman itu waktu itu beliau itu seperti presidennya lah sekarang kayak gitu. Kan nggak mungkin ya orang kecil mau ketemu presiden itu nggak bisa kan kayak gitu kan. Jadi menggunakan doa ini. Yang kedua diriwayatkan juga waktu itu pernah ada orang buta kayak gitu. Dia itu nangis sama Allah, gimana ini? Saya pengen melihat dunia, saya nggak melihat apa-apa, buram banget kayak gitu. Namanya orang buta ya, itu kan buram banget kayak gitu. Sampai pada akhirnya beliau ketemu Rasulullah itu bilang, Rasulullah itu dawuh, kamu ngambil air wudhu, setelah itu kamu sholat 2 rakaat, sholat hajat. Gitu. Saya sarankan ke mbak-mbak yang ada di sini, saya minta tolong, kalau jenengan mau melahirkan anak-anak yang luar biasa, istiqomah dari sekarang. Karena istiqomah itu akan ada dalam darah kita sendiri. Sholat setelah sholat isya, jenengan sholat hajat, biar mempermudah, meskipun nggak ada keinginan, itu bisa mempermudah kita loh. Alhamdulillah kayak gitu. Kayak semuanya itu mempermudah kayak gitu. Terus habis gitu ditutup dengan witir. Itu. Kalaupun jenengan bisa, duha, tahajud itu dijaga. Karena tidak ada yang tahu ujian rizki, kematian, kehidupan. Ketika kita sudah jatuh, kita masih punya hati dan pikiran yang masih ingat sama Allah kayak gitu. Ya. Dari doa itu nanti ketika saya bilang iktihajatina, bahasa iktihajatina maksudnya hajat saya itu bahasanya jenengan minta apa yang ingin jenengan minta. Karena insya Allah itu adalah doa yang makbul banget kayak gitu. Itu dipakai nggak apa-apa terus-terusan kayak gitu. Ketika ada iktihajatina jenengan pakai. Maksudnya ya Allah, saya pengen beli laptop, ya Allah saya pengen ganti HP, ya Allah saya pengen punya suami yang bagus, yang ganteng,
Itu terserah jenengan dah, itu kan personal pribadi kayak gitu, itu contoh ya, contohnya seperti itu, nggak apa-apa, sama Allah itu harus mintanya yang jelas dan terang-terangan, Allah itu suka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Inni tawajjahtu bika ila rabbi iktihajatina, iktihajatina, iktihajatina. Hadi fatuqdali Allahumma fashfi afiyah ya muqallibal qulub sabbit qalbi dinika wa ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qalbi dinika wa ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qalbi dinika wa ta'atik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati doa al-fatihah. Baik, terima kasih. Mungkin saya sambil alih ya jadi moderator. Terima kasih untuk Mbak-mbak ini bisa sudah meninggalkan tempat. Mohon maaf kalau pematerinya terlalu cerewet karena saya terlalu senang ketika lagi berbaur dengan mahasiswa biar jadi tambah muda. Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ustazah. Terima Oke, kasih banyak sama-sama. Ustazah. Terima kasih Ustazah.